Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Agustina dari kelas non-reguler 2019 dengan NIM 19060102, program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah sabar dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing pertama saya, Ibu Silvia Rabani MPD, dosen pembimbing 2 saya, Bapak Us Kuswendi MPD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Pada penelitian ini, saya mengambil judul penggunaan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut setiap orang untuk memiliki kegemaran membaca dan menulis. Hal ini diperlukan guna memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemampuan membaca merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan seseorang. Memahami isi bacaan merupakan hal terpenting dalam membaca. Namun kenyataannya, siswa memahami isi bacaan masih tergolong rendah. Mereview merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mempermudah siswa memahami isi bacaannya. Pemahaman membaca merupakan salah satu upaya untuk mengasah kemampuan membaca secara kritis. Pemahaman membaca merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. Pemahaman membaca mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pemahaman membaca selalu muncul dalam setiap tema. Itu berarti pemahaman membaca merupakan dasar dalam bersastra dan berbahasa. Tentunya harus bisa tercapai dalam satuan pendidikan, terutama di pendidikan sekolah dasar. Dari penelitian sebelumnya, yaitu dari penelitian Center Connecticut State University di New Britain, diinformasikan bahwa kemampuan literasi Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Permasalahan yang sama terjadi juga di kelas 5 SDN Cigentur 2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ternyata siswa kesulitan dalam memahami isi bacaan serta merasa bosan karena metode yang digunakan guru masih konvensional. Maka dari itu, peneliti menggunakan solusi alternatif teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi. Teknik Ishikawa Fishbone berkembang di dunia literasi. Menurut Kruse 2010, teknik review Ishikawa Fishbone dapat mempermudah siswa memperoleh informasi, mengaplikasikan ide-ide baru, serta sebab akibat. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknik review Ishikawa Fishbone dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Maka dari itu, peneliti mencoba mengembangkan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar.
Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan yang pertama, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi mengenai cara meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bagi siswa dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak seperti pengelola sekolah, guru kelas, dan semua pihak lainnya untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pemahaman membaca bagi para siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, kajian teori. Definisi teknik review Ishikawa Fishbone, yaitu suatu cara mereview, meringkas bacaan atau dengan cara menyederhanakan kalimat panjang menjadi kata kunci, 6 kata kunci, yaitu what, where, why, when, dan how. Teknik Ishikawa Fishbone ini seperti pada gambar di sini berbentuk seperti diagram tulang ikan, di mana di sana nanti setiap kata kunci akan dituliskan sehingga siswa mencoba mencari kata kunci. Selain siswa mencari kata kunci, siswa juga dituntut untuk kreativitas menghias diagram Fishbone. Teknik Ishikawa Fishbone ini berkembang di dunia literasi. Berikut langkah-langkah pelaksanaan teknik review Ishikawa Fishbone menurut Tiner, Riden, dan Dissner pada tahun 1990. Yang pertama, guru menyiapkan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik membuat format diagram Fishbone dengan cara menyalinnya di lembar yang sudah disediakan. Yang ketiga, peserta didik membaca dan mempelajari informasi yang terdapat dalam bacaan. Yang keempat, peserta didik membaca informasi sambil mencari kata kunci dari setiap pertanyaan, kemudian menuliskan dalam format teknik Fishbone. Yang kelima, peserta didik menjawab soal dengan berpedoman pada format teknik Fishbone. Selanjutnya yaitu kemampuan membaca pemahaman. Menurut Tarigan, membaca pemahaman adalah jenis membaca untuk memahami standar-standar norma kesastraan, resensi kritis, drama, tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman adalah suatu kemampuan yang bertujuan untuk memperdalam apa yang dibaca serta pemahaman sampai mana yang dibaca tersebut. Adapun indikator pemahaman membaca yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan menangkap isi bacaan, yang kedua, kemampuan meringkas bacaan, yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan, yang keempat, kemampuan menceritakan kembali isi bacaan. Narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang memiliki tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami hal yang terjadi. Kerap dalam bukunya, yaitu pada tahun 1981 halaman 137 menyatakan bahwa narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks narasi adalah suatu cerita yang diurutkan berdasarkan urutan peristiwa kejadian cerita tersebut. Adapun
metode desain subjek dan objek pada penelitian ini, yaitu yang pertama metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu metode mixed method. Menurut Criswell 2019, mixed method adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan menggabungkan data kualitatif dengan data kuantitatif. Metode ini digunakan sesuai dengan karakteristik pertanyaan yang hendak dijawab dengan proses menggabungkan hasil data kualitatif dengan hasil data kuantitatif. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sequential explanatory design. Menurut Criswell 2019, desain ini bertujuan untuk membantu data kualitatif menerangkan secara detail hasil dari data kuantitatif. Berdasarkan hal ini, penelitian menggunakan desain ini karena ingin memperoleh data secara kuantitatif terlebih dahulu, lalu diikuti dengan penjelasan data kualitatif. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5 sekolah dasar yang berlokasi di SDN Cigentur 2, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Adapun objek pada penelitian ini yaitu penggunaan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah ada peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Nah, ini dikumpulkan dengan soal tes pretest dan soal post-test. Sebelum diujikan, soal tes pretest dan post-test ini membuat indikator kemampuan baca pemahaman. Diuji terlebih dahulu soalnya, yaitu uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran untuk menentukan apakah layak atau tidak soal ini diberikan kepada siswa. Nah, seperti pada tabel, di sini saya memiliki 10 soal uji yang sudah saya uji validitasnya. Di sini terlihat ada 9 soal, diantaranya yang 2 itu sangat valid dan yang lainnya valid, dan ada 1 soal yaitu nomor 10 yang tidak valid. Selanjutnya hasil reliabilitas seperti pada tabel, reliabilitasnya yaitu 0,96 dengan korelasi XC-nya itu 0,92, rata-ratanya itu 33,67, simpangan baku 21,25. Sedangkan untuk taraf kesukarannya soalnya itu sedang semuanya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab 2 rumusan, yaitu rumusan masalah yang kedua dan rumusan masalah yang ketiga. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi. Dengan teks narasi, di sini data yang dikumpulkan adalah peneliti mengumpulkan angket yang memiliki skala Goodman. Wawancara dilakukan terhadap siswa. Angket dan wawancara ini berisi tentang indikator kemampuan membaca pemahaman. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Data yang dikumpulkan adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan wawancara dilakukan terhadap guru. Observasi dan wawancara ini memuat langkah-langkah dari teknik review Ishikawa Fishbone. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Yang pertama, data kuantitatif. Diolah menggunakan statistik inferensial untuk menguji hipotesis berbantuan software Anates, SPSS, dan Microsoft Excel.
Selanjutnya nilai pretest dan posttest itu diolah dikategorikan berdasarkan nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk selanjutnya diuji normalitas, uji T dan uji NG untuk melihat apakah ada peningkatan atau ada perubahan sebelum menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone dan sesudah menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif ini diolah menggunakan analisis konten secara sistematis dengan kemudian diberi interpretasi dan dihubungkan dengan kajian teori. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Di sini terlihat bahwa ketika peneliti memberikan soal pretest di dalam diagram ini ternyata siswa kebanyakan itu 0% tuntas dan 100% tidak tuntas. Nah, setelah tes pretest kemudian dilakukan pembelajaran menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone lalu diberi soal post test. Di sini terlihat di dalam diagram bahwa peserta didik itu ada peningkatan, yaitu dengan ketuntasan 92% ya, dan yang tidak tuntas 8%. Nah, sebelum peneliti memberikan soal, peneliti mengobservasi dulu KKM di sekolah tersebut itu berapa, dan ternyata KKM-nya khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 75. Hasil uji. Yang pertama, uji normalitas. Signifikasi soal pretest dan posttest berada pada nilai 0,200 atau lebih dari 0,05. Artinya, terdistribusi secara normal. Ini menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada titik tengah. Selanjutnya, uji T. Signifikasi untuk menguji hipotesis itu ada pada nilai 0,000 atau lebih dari 0,05. Artinya, data memiliki pengaruh atau hipotesis terjadi perubahan yang signifikan antara sebelum menggunakan metode dan sesudah menggunakan metode teknik review Ishikawa Fishbone. Selanjutnya uji N-gain score yaitu 0,71 dengan klasifikasi tinggi, persentase keefektivitasan 71,59% dengan kategori cukup efektif. Yang kedua, kesulitan siswa kelas 5 dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi. Nah, di sini peneliti menggunakan angket dan wawancara, di mana angket ini berisi 7 pertanyaan positif dan negatif yang membuat indikator kemampuan membaca pemahaman. Nah, hasilnya ada 85% positif, dan pada butir nomor 3 yang negatif ada respon 36%, yaitu siswa merasa bingung saat membuat review atau ringkasan teks yang dibaca. Nah, untuk memperkuat hasil tersebut, kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 6 orang siswa, dan didapatkan 2 orang nilai tertinggi, yaitu siswa merasa kebingungan saat harus mempresentasikan atau menceritakan kembali teks yang dibaca. Ini termasuk ke dalam indikator menceritakan kembali teks yang dibaca. Menurut ahli Sadono 2012, kemampuan menyimak adalah kemampuan berbahasa pertama yang dimiliki oleh manusia dalam pemerolehan bahasa. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini peneliti melakukan observasi guru. Di sini terlihat bahwa teknik dilaksanakan dengan baik dengan persentase 87,5%. Adapun kesulitan terlihat pada presentasi sebesar 60%, yaitu siswa kurang aktif bertanya dan guru kurang aktif dalam membimbing. Selanjutnya, untuk memperkuat observasi, peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru, dan ternyata guru itu kesulitan dalam pengorganisasian siswa kelas yang harus mendorong siswa aktif
efektif di setiap langkahnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, terdapat peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Hal ini dapat terlihat dalam rata-rata nilai pretest tes awal sebelum menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone. Nilai rata-rata siswa itu berada pada nilai 51,7. Sedangkan setelah melakukan proses pembelajaran menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone, selanjutnya diberikan nilai tes post-test, kemudian rata-rata nilai siswa itu meningkat menjadi 85,83. Hal ini juga terlihat dari hasil uji normalitas, uji T dan uji Engen score menunjukkan bahwa ada peningkatan hipotesis atau ada perubahan yang signifikan. Yang kedua, terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi, yaitu terlihat pada hasil angket. Siswa merasa bingung saat harus membuat review atau ringkasan dari teks yang dibaca. Selanjutnya, dalam wawancara terlihat kesulitan siswa saat harus mempresentasikan atau menceritakan kembali isi bacaan. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menggunakan teknik review Ishikawa Fishbone untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks narasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Terlihat pada observasi guru kesulitan untuk mengaktifkan siswa dalam bertanya dan guru kurang aktif dalam membimbing siswa. Terlihat juga dalam hasil wawancara yaitu guru kesulitan dalam pengorganisasian. Saran penelitian ini yang pertama, bagi guru harus mampu lebih menguasai dalam pengorganisasian kelas supaya siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi pihak sekolah, kesediaan fasilitas berbasis teknologi harus terus dikembangkan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya harus lebih mempersiapkan pembelajaran supaya lebih maksimal dan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.